Kekalutan komunikasi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya komunikasi dalam krisis menghadapi pandemi COVID-19. Sinyal saling silang di antara menteri itu membingungkan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dikerjakan oleh Presiden Jokowi? Pada Rabu 6 Mei 2020, seorang purnawirawan TNI mengirimkan kabar kepada saya. Dia mengirimkan tautan berita yang kira-kira judulnya adalah berubah lagi. Sekarang semua transportasi boleh dipakai mudik. Saya merespon, kok maju mundur ya? Dan purnawirawan TNI itu mengatakan kelihatan agak amatiran. Larangan mudik adalah putusan yang tepat dari Presiden Jokowi. Keputusan itu dibuatnya 24 April 2020 dan harian Kompas menulis dengan judul yang sangat tegas dan jelas, Jabodetabek ditutup. Putusan itu adalah putusan yang bagus untuk menghambat penularan virus COVID-19. Pada hari yang sama, 18.32 sekitar jam itu ada kabar lagi. Sang purnawirawan kemudian mengirim kabar kepada saya bahwa Istana meluruskan pernyataan Menteri Perhubungan soal izinkan lagi transportasi beroperasi. Tenaga ahli utama Doni Gahral Adian menjadi narasumber dalam kasus itu. Sebetulnya tidak ada masalah yang cukup berarti, hanya perbedaannya adalah pada titik tekan. Boleh beroperasi tetapi dengan persyaratan. Inilah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah sekarang ini. Kekalutan komunikasi dan informasi terjadi sampai-sampai Kepala Gugus Tugas Doni Monardo memberikan jumpa pers dengan sikap dan pesan yang jelas. Mudik dilarang, titik. Kalimat itu bahkan diulang sampai 2 kali. Transportasi dibuka hanya untuk penumpang-penumpang khusus, tenaga kesehatan, mengangkat alat-alat kesehatan sehingga bisa dijalankan. Ya, dalam masa krisis komunikasi itu menjadi penting karena memang sekarang bangsa ini sedang dihadapi pada coronavirus infodemic, misinformasi yang sering terjadi dan itu membingungkan dan itu mengandalkan kepada otoritas pemerintahan. Sehingga pemerintahan Presiden Jokowi harus otoritatif, harus punya kompetensi untuk menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi. Kalau saya boleh meminjam istilah yang sering dipakai oleh wartawan senior Yakob Utama, kita ini berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus. Harus diakui, masyarakat kita sekarang ini terjebak dalam polarisasi biner. Ada pendukung berlebihan, ada pembenci berlebihan. Ada pendukung PSBB, ada pendukung karantina wilayah atau lockdown. Ada pendukung keselamatan nyawa, ada pendukung keselamatan ekonomi. Ditambah dengan era post-truth, era pasca kebenaran di mana keyakinan akan informasi bukan ditentukan oleh data tetapi ditentukan oleh kepercayaan. Inilah yang jadi masalah. Coronavirus infodemic ini adalah salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau enggak, yang terjadi adalah kecemasan dan saling salah menyalahkan. Pemerintah menyalahkan rakyat yang kemudian tidak disiplin, rakyat menyalahkan pemerintah yang dianggap terlambat. Mendayung di antara dua hal inilah yang memang tidak mudah. Masalahnya ditambah lagi ada ego sektoral, ada rivalitas di antara kementerian-kementerian yang menambah masalah ini menjadi kian crowded. Sehingga kembali pesannya adalah harus ada juru bicara yang memang jelas dan otoritatif, bila perlu dengan teks-teks tertulis yang kemudian disampaikan, dan tidak perlu terlalu banyak improvisasi karena kadang-kadang bisa terjadi offside. Simpang siur informasi inilah yang harus di-tackle, karena kalau tidak yang terjadi adalah kebingungan di publik itu sendiri. Dalam situasi informasi seperti sekarang, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Sehingga banyak orang yang kemudian bingung, komunikasi kadang berdasarkan pada asumsi-asumsi itu yang kemudian terjadi. Nah,
Kalau boleh merujuk kepada pengalaman saya sebagai wartawan yang sudah 28 tahun, kadang-kadang permasalahannya adalah tidak ada background meeting, tidak ada understanding meeting yang selalu dikerjakan oleh pemerintah untuk memitigasi terjadinya komunikasi yang kemudian gagal. Sebaiknya kemampuan pemerintah untuk mengundang para pembangun opini itu segera digencarkan untuk melakukan mitigasi kalau kemudian terjadi kekalutan dari informasi itu sendiri. Saya yakin Presiden Jokowi harus kembali mengkonsolidasikan kanal-kanal informasi, memperkuat kanal-kanal informasi, dan harus memberikan perintah yang juga tegas dan jelas agar bahan-bahan yang dikomunikasikan tentunya dilengkapi dengan konteks. Masalahnya yang sering terjadi adalah teks dilepaskan begitu saja di luar dari konteksnya. Konteks kadang-kadang diisi oleh komentator-komentator di media sosial yang justru menimbulkan kebingungan publik. Tapi di antara kontroversi-kontroversi itu, yang penting adalah sekarang mari kita sama-sama menjaga jarak, upayakan tetap tidak keluar rumah, apapun kebingungan di luar, tapi putuskan Anda tidak keluar rumah. Kalau harus keluar rumah, tetaplah menggunakan masker dan jangan lupa tetap cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sampai jumpa pada opini Budiman berikutnya.